Kami memiliki AJB, bahkan sertifikat tanah juga sudah ada, kemudian ada cek desanya, ada juga yang setiap kami bayar per tahun yang itu menjadi pertanyaan bagi kami yaitu SPPT. Itu orang hutan ya saya bapaknya hutan kan gitu ya. Kami sih di pemerintahan desa ya. Pada intinya kalau itu terbuka dari kementerian misalkan sosialisasinya nyampe ke kita melalui Pak Bupati ke desa bahwa oh misalkan satu desa itu harus di PKS kan misal. Ya kalau pada ini saya belum bisa menerima karena di dalamnya itu kan ada tadi ada surat-surat ya. Ada sertifikat, ada AJB, ada segel jual beli dan ada SPPT yang setiap tahun dibayar. Ya itu harus benar-benar dikaji ulang lagi. Desa jangan sampai menyerah, Pak. Tolong gerak untuk kami, harapan kami ujungnya ada di desa. Jika Bapak ada yang intimidasi ataupun apa, bilang ke kami, Pak. Dari pemerintah Desa Sukawangi sangat berharap ya, pemerintah daerah, terutama Bupati dan Gubernur, dan terutama buat Bapak Presiden, karena warga masyarakat Sukawangi ini 20-an tahun, bukan setahun 2 tahun duduk di Desa Sukawangi. Saya berharap buat Bapak Presiden agar segera diputuskan. Oke, sahabat aktualita dimanapun Anda berada, saat ini kami kedatangan tamu dari Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, di sini kita akan mengulas persoalan sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor. Yang mana satu desa diklaim oleh Kementerian Kehutanan masuk ke dalam kawasan hutan. Ya kan? Di sini kita akan coba buka-bukaan nih dengan kepala desa, ada warga, juga ada dari pemerintahan desa. Selamat malam Pak Kades. Malam Ibu. Pak Sekdes gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, gimana perjalanan ke kantor aktualita? Cukup menegangkan. Kayaknya cukup ini ya. Perjalanannya mendaki gunung melewati lembah ya. Iya. Nah, ini baru hangat nih, mungkin udah agak panas suasana untuk permasalahan antara masyarakat Desa Sukawangi dengan Kementerian Kehutanan. Nah, sebelum saya masuk ke ranah pemerintahan, Ibu sebagai pemilik lahan menanggapi hal tersebut ketika tempat yang sudah Ibu tinggali bertahun-tahun disebut kawasan hutan, gimana tanggapan Ibu? Ya jelas yang pertama kami tidak terima, makanya kemarin kami mendatangi pihak desa karena intinya ingin mempertahankan legalitas yang ada. Karena di sini legalitas yang dimiliki oleh kami selaku masyarakat yaitu produknya produk desa, dan di mana itu secara turun-temurun begitu. Untuk legalitas yang Ibu miliki sendiri? Kami memiliki AJB, bahkan sertifikat tanah juga sudah ada, kemudian ada cek desanya, ada juga yang setiap kami bayar per tahun yang itu menjadi pertanyaan bagi kami yaitu SPPT, yang dimana itu kami wajib itu Pak RT setiap tahun keliling untuk meminta kami membayar pajak. Jadi kayak tagihan kredit. Harus wajib pajak. Wajib ya? pajak, dan kami alhamdulillah taat pajak. Sukawangi kemarin mendapatkan ini ya Pak Kades, yang terbaik juga untuk pembayaran pajaknya. Untuk pembayaran pajak. Betul. Untuk informasi ini sendiri Bu, hingga pada akhirnya kemarin Ibu ramai diperbincangkan di media sosial ya. Ya, minta tolong sama Kang Dedi ya. Untuk apa sih Bu? Sejak kapan Ibu tahu persoalan ini hingga kok tanahnya tiba-tiba diklaim jadi kawasan hutan gitu? Berawal dari pemasangan stiker Bu. Kemudian yang kemarin yang terjadi kapan pemasangan stiker? Ada beberapa bulan yang lalu lah. Terjadi pada bulan Mei kalau tidak salah. Kemudian yang menjadi kagetnya ada tetangga saya sendiri yang dipanggil ke pihak Kementerian Kehutanan yang dimana dimintai kesaksian Ibu terkait keterkaitan jual beli lahan di kawasan perhutani di kawasan kehutanan kan gitu. Menurut Kementerian Kehutanan. Betul, itu menurut sebelah pihak. Lantas kami mau bertanya kemana lagi selain ke pihak desa. Sebetulnya kami kemarin itu tidak ada niat untuk menemui dari olah TKP dari Gakum, bahkan kami tidak tahu tuh akan ada dari Gakum. Kami niatnya ingin audiensi ke desa, ingin meminta kejelasan dari pihak desa, kenapa kok sampai ada warga yang istilahnya di situ ada SPDP. Itu sudah inilah, kita nggak paham hukum, tapi kita tahu di saat membaca panggilan itu maksud dan arahnya kan kemana. Mempertanyakan ke pihak desa, kebetulan waktu itu hari Selasa ya Pak Kades. Kata Pak Kades karena ini ranahnya dari kementerian, kebetulan akan ada olah TKP. Nah, maka dari itu ya kami
Menunggu tuh Bu, menunggu dari pihak Gakum Hingga itu pada sendiri. akhirnya terjadi aksi masyarakat saat itu. Betul. Ya kan? Saat itu aksi masyarakat memang diinisiasi masyarakat spontan atau gimana, Bu? Betul, spontan, dan itu sebetulnya terjadinya dari mulai pemasangan stiker. Saya selalu koordinasi kepada Pak Kades dan Pak Sekdes dari pas pemasangan stiker itu di Cipamingkis ya Pak Sekdes. Pak Sekdes ini ada warga yang ke rumah, kebetulan saya BPD juga Bu. Ada warga yang ke rumah keterkaitan masalah stiker kan gitu. Apa? Kami tidak tahu Bu pihak desa. Nah, kami tidak tahu pihak desa, ya udah biarkan dulu. Ya kami adem-adem karena kami satu instruksi dari desa kan. Keterkaitan kemarin kok lama-kelamaan beberapa kali ada yang ngobrol-ngobrol keterkaitan panggilan, bahkan ada yang memberikan panggilan-panggilan itu lewat chat ke saya. Itu Dari maka pihak Kementerian dari Kehutanan. betul. Jadi baik tetangga saya itu udah Ibu udah kenalan sebelumnya sama kementerian, kok bisa chat Ibu? bukan, mohon maaf, Oh, gitu. yang chatnya itu warga Oh, Sukawangi warga. sendiri. Ini saya udah dipanggil Bu, ini bukti panggilannya, ini bukti panggilannya. Maka dari itu kan timbullah rasa kekhawatiran bagi kami keterkaitan, walaupun bicaranya itu hanya 6 orang. Hanya kan setelah dipahami kemudian takutnya itu imbasnya untuk masyarakat satu desa itu. Menanggapi hal tersebut Pak Kades, saya menyebut Bapak bisa dibilang sebagai Bapak Pembangunan Sukawangi. Karena Jalan Sukawangi saat itu luar biasa ya. Yeah. Semenjak Bapak masuk, basic Bapak kontraktor juga ya, langsung jadi jalan tuh. Langsung jadi jalan tuh, hebat tuh ya. Menanggapi hal itu, dengan luasan desa Sukawangi sendiri Pak, sebetulnya berapa Pak? Kalau untuk luasan, Desa Sukawangi itu kurang lebih di 1.900, kurang lebih 2.000 hektar lah. Yang mana 2.000 hektar ini terdiri dari 5 kedusunan, ya, 5 kedusunan, 10 KRW-an dan 44 RT yang ada di Desa Sukawangi. Terus kalau menanggapi tadi dari warga yang melalui dari BPD ya Sulala itu, ya emang warga Sukawangi itu udah lama menduduki di wilayah Sukawangi. Desa Sukawangi udah ada dari tahun berapa Pak? Kalau Desa Sukawangi itu dari 79 itu udah permohonan. Yang awalnya itu Desa Sukaharja, Kecamatan Jonggol. Jadi pecahan ya? Pecahan. Ya waktu itu diusulkanlah sama tokoh masyarakat melalui BPD ya kemungkinan. Dari 79 itu udah disepakati, tahun 82 baru ada pemekaran Desa Sukawangi, Kecamatan Jonggol. Nah, dengan luasan 1.900, berapa luas wilayah yang diklaim oleh Kementerian Kehutanan? Kalau berdasarkan peta yang ada di SK tahun 2022 itu berarti ya semuanya satu desa. Yang mana di dalamnya itu tadi sesuai diinstruksikan sama Bu Lala, ada sebagian sertifikat, ada AJB, ada segel yang dimiliki warga, dan ada PBB yang setiap tahun dibayar oleh warga. Pernah ada nggak sih komunikasi antara Kementerian Kehutanan atau Perhutani sebagai kepanjangan tangan mengatasnamakan bahwa Pak ini ada loh yang masuk ke desa bagian daripada Kementerian Kehutanan? Setahu saya dapat SK dari Bupati itu untuk jadi Kepala Desa Sukawangi ya, itu tanggal 8 Februari 2021. Sampai saat ini dari pihak manapun belum ada yang datang, baik dari Perhutani maupun dari Kementerian, Pak ini wilayah Bapak masuk kehutanan, belum ada. Belum ada, dan tiba-tiba mencuat Kemarin pas Gakum turun. di saat Gakum turun. Itu sebelum Gakum turun ada pemberitahuan nggak Pak? Belum ada. Tidak ada pemberitahuan. Secara lisan maupun secara tertulis ya ke desa bahwa oh ini masuk kawasan hutan, nggak ada. Dan apa bekal yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan yang tiba-tiba mengklaim? kalau menurut Kementerian itu berdasarkan SK ya. Yang klaim yang kemarin itu SK tahun 2014. Yang mana di SK itu berbunyi bahwa luasan 8.900 itu masuk kawasan hutan produksi terbatas Hamalang Timur. Itu Bu. Jadi masuk ke dalam kawasan hutan Hamalang Timur. Berarti satu desa kalau berdasarkan itu luasan hutan terbatas ya Hamalang Timur, berarti satu desa itu melanggar semua. Melanggar pasal ya. Yang mana diterapkan di pasal itu minimal ya 10 tahun. Denda sekian gitu kan. Nah, ketika Bapak mengetahui itu diklaim, kemudian apa upaya dari Bapak sendiri sebagai kepala desa? Kalau saya berupaya mencari informasi ya. Kalau Ini kami informasi lah ya. kalau kami selaku pemerintahan desa yang
alhamdulillah ya di bawah pimpinan ya Pak Camat, Pak Bupati, ya semaksimal mungkin ya harus mencari solusi gitu kan. Nah, kita sudah bersurat juga ke Bupati, ya tapi untuk saat ini belum, ya secara pemanggilan apa kita memohon audiensi ya, bahwa menjelaskan bahwa di Desa Sukawangi itu bukan hutan lagi, kan gitu ya. Yang disebutkan hutan berarti nggak ada manusianya kan. Sudah ada penghuni. Nah ini kan udah berpuluh tahun kan. Bapak menghuni Desa Sukawangi tahun berapa, Pak? Saya masuk ke Sukawangi tahun 90-an. Berarti udah 35 tahun. Ya waktu itu umur 5 tahun lah ya. Dan saat itu sudah banyak penduduk. Sudah ada kampung, sudah ada penduduknya. Berarti bukan hutan ya, Pak? Ya? Bukan. Agak nggak terima juga disebut orang hutan ya. Kalau di situ orang hutan ya saya bapaknya hutan kan gitu ya. Kan gitu ya Pak ya. Iya. Pada intinya. Jadi sampai saat ini belum ada dari pihak Pemda ya. Baru kemarin ada Pak Sekda mengutuskan DKPP untuk ngecek. Nah, pengecekan lokasi. Ternyata emang ya dari pihak DKPP mau melaporkan ke Pak Sekda. Nah, sampai saat ini belum ada respon nih dari Pemda sendiri. Jadi memang dari Pemda sendiri belum mengetahui dan baru mengetahui itu kawasan hutan ketika cross check kemarin saat Tegakum dan aksi daripada masyarakat sendiri. Nah itu masyarakat aksi spontan apa emang Bapak yang nyuruh itu, Pak? Kalau sebenarnya gini ya, kalau masyarakat sih sudah begitu. Saya waktu itu ada pemasangan stiker waktu umroh lah ya, pas bulan puasa, bulan Maret kalau nggak salah. Itu udah menanyakan ke warga, ke kita, ke BPD terutama kan. Cuma saya tahan-tahan dulu. Ini nunggu apa sih? Apa tujuannya Gakum ini kan harus tanya dulu kan. Katanya, oh, udah kita ikutin aja dulu. Ya udah saya ikutin. Nah, setelah kemarin ada pemanggilan yang 6 orang ini ternyata keluarga-warga juga kan larinya. Nah, jadi harapan saya sih ya kalau mau larinya ke pidana ya perdata dulu lah. Kuatkan dulu ya. Maksudnya kan kalau desa sendiri, warga sendiri, kenapa berani jual? Ya emang ada datanya gitu kan. Yaitu datanya letter C. Dan ada bukti PBB ya kan bahwa wajib pajak kan itu. Oke, dan terkait data saya mau nanya Pak Sekdes nih, kayaknya urusan administrasi ya beliau Dibahas. dulu ya. Pak Sekdes, dari data desa yang dimiliki, berapa persen masyarakat yang memiliki legalitas? Kalau bicara legalitas, ya tentu hampir keseluruhan masyarakat kami mempunyai legalitas itu. Hanya saja ya tadi legalitas itu kan diklasifikasikan ya menjadi beberapa bukti ya, diantaranya satu ada dokumen letter C desa yang di situ juga menunjukkan penguasaan fisik oleh masyarakat sejak lama. Nah, kemudian ada SPPT PBB, kemudian ada surat-surat zaman dulu yang memang ada hubungannya dengan tanah itu. Dan kami sendiri juga diwarisi dokumen-dokumen itu Bu dari pemerintahan sebelumnya ya. Kami pikir bahwa perjalanan dokumen atau administratif ini juga sudah berlangsung lama. Itu kalau berkaitan dengan administratif. Jadi untuk masyarakat sendiri memang sudah ada mengantongi legalitas seperti letter C, AJB, sertifikat mungkin? Betul. Jadi warga masyarakat ini memang sebagian besar mempunyai bukti kepemilikan ya, salah satunya tercatat di dokumen letter C desa, kemudian ada yang memiliki akta jual beli, ada yang memiliki segel, kalau dulu kan masih familiar segel. Nah, kemudian bahkan ada juga yang hari ini mereka itu memiliki sertifikat. Program terbaru PTSL Desa Sukawangi mendapatkan berapa? Untuk program PTSL ini ditargetkan itu 2000 bidang, dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Kemudian sekitar 1.800 itu yang memang sudah didistribusikan. Hanya saja ada beberapa sertifikat yang memang masih diproses dengan kendala administratif yang belum dilengkapi itu. Kendala administratif karena kurang lengkap atau memang masuk di kawasan hutan tadi yang disebut itu? Kalau untuk PTSL kayaknya administratif sih kemarin. Berarti memang sudah masuk program administrasi itu ya, yang belum masuk program pemerintahan agraria. Tiba-tiba diklaim jadi kawasan hutan gitu. Nah, kenapa dibikin sertifikat gitu? Pernah nanya kayak gitu sama kementerian, Pak? Nggak pernah sih. Di saat mediasi belum ada ya? Belum ada mediasi apapun. Belum. Berarti dari pihak kementerian maupun dari Kabupaten Bogor itu belum ada mediasi apapun terkait
Sejauh ini belum. Kami secara administratif sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, kami meminta audiensi ke kementerian itu sendiri. Kita sudah melayangkan surat dan sampai hari ini juga belum ada waktunya, mungkin mereka sibuk atau apa. Nah, kemudian kita pikir kan kami di sini pun juga punya pemerintahan daerah yang saya kira hal ini juga harus sudah menjadi fokus bersama. Makanya kami melayangkan surat untuk audiensi dan ya sampai hari ini belum ada waktu. Mendapat informasi bahwa Desa Sukawangi masuk ke dalam KDPKH, Pak. Reaksi Bapak bagaimana? Ya terus terang kaget. Jadi begini, kalau kami sih walaupun kecil juga pemerintah lah, gitu kan ya. Kami juga sangat menghormati mereka dalam hal ini, teman-teman dari kehutanan ini juga sama-sama pemerintah. Hanya saja mungkin begini, kalaupun tadi pertanyaannya reaksinya seperti apa, yang pertama jelas kaget. Ya tentu kami sebagai pemerintahan di bawah kan harus memperhatikan administratif juga. Ya kalau teman-teman dari kehutanan ini kemudian menyatakan bahwa ini tanah negara melalui kehutanan ini, harusnya kan tersampaikan. Dokumennya kemudian harus jelas kan gitu, kita duduk bersama, jangan kemudian ini justru larinya yang bikin kaget itu ke ranah hukum lah, dan di situ yang kita baca pidana. Tanpa sosialisasi warga dipidanakan. Buatan tanah atau apa? Di situ sih bunyinya pemanfaatan areal tanpa izin dan lain-lain lah seperti itu. Padahal yang dipidanakan sudah memiliki legalitas? Akta jual beli. Sudah memiliki akta jual beli. Nah, secara hukum Bapak Kades pasti menandatangani surat tidak serangkai ya Pak? Ya. Nggak diakui berarti itu Pak, tidak serangkai Bapak di situ. Tiba-tiba nah, mendapat tawaran PKS dari Kementerian Kehutanan untuk warga. Nah, arahan Bapak kepada warga gimana Pak Kades? Kalau kami sih di pemerintahan desa ya, pada intinya kalau itu terbuka dari kementerian, misalkan sosialisasinya nyampe ke kita melalui Pak Bupati ke desa, bahwa oh misalkan satu desa itu harus di PKS kan misal. Ya kalau pada intinya saya belum bisa menerima, karena di dalamnya itu kan ada surat-surat ya. Ada sertifikat, ada AJB, ada segel jual beli, dan ada SPPT yang setiap tahun dibayar, ya itu harus benar-benar dikaji ulang lagi. Dan suaranya di saat pemilu kemarin sah untuk bupati, gubernur, dan presiden. Jadi ya harus dikaji dulu lah untuk pemerintah pusat yang melalui dinas Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi dikaji lagi, di situ tuh ada orangnya, bukan hutan. Nggak terima lah saya disebut orang hutan gitu. Jadi jangan dulu memonis lah bahwa satu desa itu plur semuanya kehutanan sosial. Tanpa ada pemberitahuan. Nah, Bapak tahu itu bisa masuk kawasan hutan? Saya kemarin itu tanggal 27 Mei ya. Baru kemarin Pak ya. Dari Bapak 2021 jadi kepala desa. Baru kemarin ada bahwa itu ada SK yang tahun 2022 itu. Ternyata isinya itu satu desa full. Satu desa full dan itu tanpa pemberitahuan. Betul. Seharusnya kita di bawah itu kalau mengeluarkan SK kan harusnya koordinasi dulu ya. Jangan sampai SK ini menteri, langsung di bawahnya kan ada warga masyarakat, ada sekolahan, ya ada jalan kabupaten, jalan desa, semua kan itu ya nggak bisa kayak gitu. Yang dibebankan ke kita yang pemerintah desa ya, kami ini merasa dibebani. Dan ini juga dana apalagi kita dapat dana APBN ya, dana desa itu kan, itu untuk ada sebagian persen untuk infrastruktur. Nah kalau sekarang udah ketahuan bahwa tanahnya tanah hutan, nah kami bisa menolak dana desa juga kan, karena salah juga desa ntar kok jalan hutan dibangun kan gitu ya. Nah itu jadi beban juga ke kitanya. Jadi saya sih menolak lah, intinya menolak untuk. Nah, jika sudah ada upaya untuk surat menyurat tapi tidak ada reaksi dari pemerintahan, rencana besar apa yang akan Bapak untuk membela masyarakat lah khususnya ya terutama? Kalau kami sih berencana, karena ini hak ya, hak warga Indonesia. Karena di Pancasila sila keempat itu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, kalau benar pemerintah mau berkekeh ya, mau tetap dia pada hutannya,
ya tolonglah manusianya dimanusiakan gitu. Dialihkan kemana, pindahkan kemana kan gitu ya. Tapi memang bersedia untuk rislah Pak ya. Kalau memang itu harus wajib jadi kawasan hutan. Kalau risla itu menurut kami pemerintah desa itu terlalu gede biaya. Karena harus bikin pasus-pasumnya. Nah kalau PKS juga rakyat harus bayar Pak. Nah, itu. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi ya harus pasus-pasum. Kalau misalkan pemerintah pusat, Minimal dikasih buat pasos-pasus. ya itu. Kalau yang awasannya hutan perkebunan ya nggak jadi masalah kan gitu. Tapi kalau utamakan itu ya kayak pasus-pasumnya itulah. Berarti produk Bapak nggak laku dong kalau Iya. seandainya itu jadi hasil. Otomatis sih. Tapi itu harus secara semuanya tahu, semua tahu. Iya. Karena Prosedurnya itu harus benar juga. Betul. Nah, upaya saat ini Pak sebagai kepala desa, apa sih yang akan Bapak bantu kepada masyarakat yang kena SPDP? ya kalau kita Mereka nggak tahu apa-apa ya, Iya. gitu kan? Kalau kita bantu secara perdata dulu ya, administrasi kita ya. Karena nggak mungkin warga masyarakat itu menjual tanah tersebut kalau tanpa ada administrasinya. Misalkan tadi letter C, riwayat tanah dan SPPT ya, yang dia setiap tahun bayar. Jadi ya kita berupaya lah semaksimal mungkin untuk warga masyarakat kita. Supaya tidak terjerat dalam kasus pidana itu. Jadi nggak masuk akal lah ya menurut Bapak. Iya. Kementerian Kehutanan tiba-tiba melayangkan SPDP kepada warga terkait Betul. muncul. Ada tangan saya loh di situ. Ya, dan letter C itu bukan produk kita juga kan? Betul, ya. Itu kan produk pemerintah juga. Berarti kan 3 serangkai Bapak nanti Ya. dipermasalahkan juga ya kalau seandainya di SPDP gitu ya. Betul. Nah, Pak Sekdes sejauh ini Pak, berapa warga yang tinggal di sana? Terus mereka itu tuntutannya apa sih kepada desa? Secara administratif wilayah Desa Sukawangi ini memiliki warga sebanyak 4.165 kepala keluarga, kemudian 13.750-an warga yang memang sudah Siap dapat SPDP? bisa jadi Bisa jadi ya. yang memang sudah tinggal puluhan tahun, termasuk saya sendiri. Saya sendiri itu lahir di Sukawangi kebetulan 39 tahun yang lalu, dan ya kami merasa bahwa di situ ada hak kita, apalagi kan jelas di aturan juga disampaikan bahwa 20 tahun berturut-turut juga kan tanah bisa kita kuasai. Tapi begini, yang agak ironisnya itu yang nggak habis pikirnya, kalau kami sih bicara pemerintahan, atas nama pemerintahan lah, ya tentu harus manut dengan pemerintahan yang ada di atasnya. Dan kami berusaha seperti itu sepanjang ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Nah, kenapa saya sebut ironis? Karena tadi di Sukawangi ini sudah berlangsung puluhan tahun, itu yang pertama. Nah, kemudian sudah ada beberapa dinas dan itu juga pemerintah yang memang sudah berada di Sukawangi. Ya salah satu contohnya tadi dinas pendidikannya yang sudah memiliki sekolah negeri, kemudian ada SMP, dinas kesehatannya yang sudah memiliki fasilitas kesehatan. Ya kami dari pemerintahan sudah memiliki gedung desa, PLN itu kan bisa masuk. Kan lucu, ironis juga Bu, kalau tanah hutan masa jadi terang kan begitu ya. Ya dari hal-hal itu kami harapannya adalah kenapa kami bersurat ke pemerintahan daerah, yaitu bahwa bukti kami itu berusaha apa ya, kooperatif lah. Kita sebagai pemerintah, kemudian rules-nya juga kita jalan ke pemerintah juga melalui surat. Harapannya ya tadi, jadi semua pihak ini kita duduk bersama. Jangan kemudian tiba-tiba kita kaget dengan munculnya surat dan bunyinya itu sudah. Kalau pemerintahnya nggak mau duduk gimana Pak? Ya saya kira harus lah. Harus ya. Jangan sampai begini. Nggak diajak diri atau jalan gitu. Gitulah. Harusnya sih ada ruang itulah Bu. Jangan sampai kemudian masyarakat ini, kami ini yang awam, tiba-tiba ada permasalahan seperti ini, kan kita juga kalang kabut. Ya kalau pemerintahnya nggak mau duduk, kita harus ngadu ke siapa, gitu kan? Ya itulah saya kira. Oke, jadi sahabat Aktualita, untuk diketahui, Desa Sukawangi sudah berdiri sejak lama. Di mana saat keluar SK Kemenhub nomor 6435 itu tentang kawasan hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur, di situ Desa Sukawangi sudah terdata dan masuk ke dalamnya. Namun yang harus diketahui adalah SK tersebut pada tahun 2024
itu sudah dibatalkan secara hukum, ya kan? Tapi masih dijadikan modal nih Pak. Ini masih dijadikan modal. Nah, selanjutnya Pak, kita punya presiden ada di Kabupaten Bogor, gitu kan? Ada di kita punya gubernur juga, kita punya bupati, ya kan? Orang nomor satu ada di sini. Apa harapan Bapak dengan adanya orang nomor satu di sini? Kalau kami sih sangat mengharapkan sekali ya adanya presiden kita berdomisili di Bogor, bertinggal di Hambalang, di Babakan Madang. Ya, ini sangat harus saya menjaminkan buat Bapak Presiden agar cepat selesai permasalahan ini. Berharap ya. Berharap ya, karena kalau di Sukawangi, khususnya di Sukawangi, umumnya di Bogor, selesai masalah pertanahan yang sengketa dengan kawasan hutan, insya Allah untuk se-Indonesia selesai. Kalau selesai. Selesai ya. Kalau selesai, artikan sendiri. Ya. Gitu ya. Iya, kalau Karena selesai, bertinggalnya artikan Bapak sendiri. Presiden kita kan di Bogor. Sebagai masyarakat, Ibu, ada nggak sih pemikiran Ibu sebagai masyarakat pada logika sederhana lah ya, bahwa oh ini mah kayaknya sengaja nih, ya kan, mau dibikin, ya kita mau dipindahin kemana lah, atau mungkin ada apa sih di Sukawangi ini gitu kan, Hai. yang bisa diambil sama pemerintah nih, gitu. Sebagai logika sederhana Ibu sebagai masyarakat. Kalau saya sih sebagai ibu dapur aja ya, kalau Jangan logika, takut dicariin orang. maksudnya enggak sih. Begini Bu, kok cuma 6 orang aja sih? Nah, Saya aja kok nggak dipanggil gitu kan. Ada bahasa masyarakat tenang aja, masyarakat tenang aja. Kemarin itu pas ada demo ya, kalau bahasa kerennya mungkin. Kalau kita kan masyarakat nggak minta demo, sebetulnya audiensi. Rasanya pakai banner ya Bu. ya ke desa sih kita tujuannya sebetulnya. Nah gini Bu, kok cuma 6? Itu kan selaku ibu rumah tangga aja kita tanda tanya. Ada apa nih? Apakah kalau biasanya urusan dengan hukum itu kan ada pelapor, ya kan? Ada pelapor. Apa ini ada yang ngelapor ini siapa nih? Bahkan sampai ke situ sih. Kalau untuk ke hal yang lain ada apa dan lain sebagainya di Sukawangi, ya jelas saya bangga menjadi orang Sukawangi karena mungkin ibu pernah jalan-jalan juga nih ke Sukawangi. Dari mulai wisatanya yang indah, kemudian alamnya yang segar. Mungkin kalau orang-orang yang jenuh mungkin ya lebih segar, lebih nyaman di Sukawangi. Yang nggak tahu lah, entahlah ada apa di belakang, tidak bisa menduga-duga, kita takut jadi tersangka lagi. Takut dapat surat. Iya, takut dapat surat panggilan. Nambah ntar ya. Iya. Tapi Ibu berharapnya apa terhadap pemerintah dan terhadap upaya daripada pemerintah desa lah di sini, di hadapan kepala desa ya kan? Ya, saya yang pertama terima kasih banyak kepada Pak Sekdes dan Pak Kades beserta reng-rengan yang luar biasa nih Bu. Di saat kami demo tersenyum, karena mungkin itu adalah sebuah jawaban. Bagaimanapun Pak Kades nanti kami selaku masyarakat akan mendorong, dan tolong digarisbawahi, gerakan kami itu mutlak gerakan kami, tidak ada istilah kemarin ada apa yang tadi Bu katakan ini mungkin gerakan dari Pak Kades, nggak ada Bu. Itu memang aspirasi dari masyarakat. Saya murni karena hari Senin itu pagi-pagi Ibu, bahkan saya masih berpakai daster, kalau ada CCTV mungkin saya bawa buktinya. Ada masyarakat 9 orang ke rumah mengajak saya untuk ke desa. Bahkan saya telepon dulu Pak Sekdes, harus gimana nih ada masyarakat. Karena saya sendiri sebagai BPD kurang pemahamannya tentang ini, iya, juga ya. beban mental dan moral juga kepada masyarakat di saat kita tidak bisa menjelaskan, dan akhirnya difasilitasilah untuk kami yang 9 orang bersama saya dan bahkan ketua BPD juga waktu itu, yang akhirnya dijelaskan. Hanya si masyarakat ini tidak sampai di situ ternyata Ibu. Kami di luar desa diminta untuk bersurat kepada desa, dan akhirnya ya sekretaris BPD membuatkan surat yang dimana ada poin 4 ya Pak ya, ada 4 poin ya yang tadi saya jelaskan itu. Ya sudah, itu saja. Jadi tidak ada, jadi harapannya untuk desa jangan sampai menyerah Pak. Tolong gerak untuk kami, harapan kami ujungnya ada di desa. Jika Bapak ada yang intimidasi ataupun apa, bilang ke kami Pak. Betul. Luar biasa. Kami masyarakat di belakang Bapak itu ribuan. Saya baru mau nanya, Ibu dapat intimidasi ya? Kalau saya pribadi, dulu gini, kalau saya pribadi intimidasi apa? Jabatan saya nggak punya, saya dipecat juga nggak bisa, karena saya selaku masyarakat. Kalau Bapak mau alihkan saya, mau oper saya dari Sukawangi, ya semuanya ke bawah 13.000 orang, kan itu termasuk Pak Kades. Jadi harapan kami selaku masyarakat, tolonglah. Ngancem desa. Betul Pak. Bu, karena apa? Di saat kepala desanya kendor,
harapan kami juga mungkin kami intinya putus asa lah ketika Pak Kades kendor. Tapi melihat semangat juangnya Pak Kades seperti ini, ya luar biasa. Saya juga yang awalnya tidak bisa tidur dengan semangat, kata Pak Sekdes selalu bilang begini, tenang aja, tenang aja. Dengan kata tenang di desa berarti yakin mereka sudah memiliki jawaban untuk penyelesaian ini. Oke, Gitu. itu kalau semangat saya optimis karena dari Sukawangi bisa sampai ke Cibinong. Itu bagian daripada semangat ya, Iya. menyampaikan aspirasi melalui aktualita agar didengar oleh Bapak Presiden kita untuk turun tangan terkait di sini. Yang katanya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Betul. Ya. Jadi di sini yang mungkin kita akan pertanyakan adalah kok bisa Kementerian Kehutanan dengan Kementerian ATR BPN ini nggak sinkron ya kan? Karena surat-surat tersebut Iya. berdasarkan dari dua kementerian tersebut. Betul. Ya kan? Oke, sahabat aktualita, bincang-bincang kita di sini cukup menegangkan dan saya rasa informasi sudah cukup nih ya. Jangan sampai salah satu yang ada di sini nanti dapat surat. Iya, betul. Besar harapan daripada masyarakat juga pemerintahan desa untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dan kalau bisa mah janganlah disebut sebagai kawasan hutan gitu ya. Betul. Bisa menyampaikan dan gimana sih harapan Bapak kepada Presiden atau Bupati Kabupaten Bogor lah. Kalau kami dari pemerintah Desa Sukawangi sangat berharap ya, pemerintah daerah, terutama Bupati dan Gubernur, dan terutama buat Bapak Presiden, karena warga masyarakat Sukawangi ini udah puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun duduk di Desa Sukawangi. Saya berharap buat Bapak Presiden agar segera diputuskan. Kalau seandainya pemerintah pusat itu bertahan di kawasan hutannya, ya manusianya ya dialihkan, dipindahkan apa kemana. Baik sahabat aktualita, sedikit banyak kita ulas terkait masalah yang ada di Desa Sukawangi. Dan kita berharap kepada Kementerian Kehutanan untuk lebih mengkaji. Karena biar bagaimanapun, warga masyarakat yang ada di Desa Sukawangi mengantongi legalitas yang secara hukum itu sah. Mengantongi legalitas yang memang diakui dan itu produk daripada negara. Jadi di sini kita berharap di aktualita ini kita berharap bahwa masyarakat Desa Sukawangi bisa terselamatkan dan Desa Sukawangi tidak dihilangkan seperti apa yang diinginkan oleh Kementerian Kehutanan. Terima kasih, cukup sekian bincang-bincang kita, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.